Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Yuka Kosala Kapilawastu. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas YPIB Majalengka. Nah, pada video ini saya akan mendemonstrasikan proses perakitan komputer desktop menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, perakitan ini dilakukan secara virtual mulai dari pemasangan power supply, motherboard, RAM, hingga kabel internal dan juga eksternal. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuka file terlebih dahulu yang sudah kita download. Karena kita akan merakit virtual desktop terlebih dahulu, maka kita buka file Cisco IT Virtual Desktop. Nah, membukanya itu menggunakan UC Browser ya teman-teman. Nah, setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di IT Essential Virtual Desktop. Nah, pada virtual desktop ini, kita akan mempelajari langkah-langkah merakit komputer desktop, dan juga kita akan menjelajahi komponen-komponen komputer serta menguji pengetahuan kita. Jika kita pertama kali menggunakan aplikasi ini, kita bisa meluangkan waktu untuk mempelajari fitur-fitur utama pada virtual desktop ini. Dan jika kita mengalami kesulitan, kita bisa klik tombol help yang ada di sebelah pojok kanan atas. Baik, how it works mode. Nah, di sini kita memiliki 3 mode teman-teman. Yang pertama yaitu ada learn mode. Learn mode ini akan membimbing kita langkah demi langkah melakukan perakitan komputer desktop. Jika test mode, ini kita akan merakit virtual desktopnya itu sendiri, jadi tanpa bantuan ataupun panduan dari si aplikasi ini sendiri. Sedangkan explore mode itu adalah yang menyediakan informasi-informasi mengenai berbagai komponen komputer. Nah, layer of access. Di sini ada 7 lapisan teman-teman. Yang pertama itu ada power supply, yang kedua itu ada motherboard, yang ketiga ada adapter cards, yang keempat internal drives, yang kelima drive in external bus, yang keenam itu ada internal cable, dan yang terakhir external cable. Lanjut installing component. Nah, semua komponen itu ada pada bagian bawah yaitu anti-static map. Jadi semua komponen-komponen itu ada di sini teman-teman. Sini juga ada tanda panah di kanan dan juga di kiri untuk menggeser. Aligning components. Nah, kita di sini akan menyelaraskan komponen. Kita akan menggunakan tombol-tombol ini teman-teman. Nah, ini untuk memutar dan yang sebelah tengah itu untuk memasangnya. Baik, setelah itu ada exploring component. Apa sih exploring component itu? Nah, di sini kita bisa melihat komponen itu secara keseluruhan, yaitu 360 derajat. Jadi ini bisa diputar. Kita juga bisa melihat dari berbagai sisi teman-teman. Dan ini juga tersedia informasi tambahan mengenai fungsi komponen tersebut. Nah, di sini kita akan memasangkan power supply layer terlebih dahulu. Baik, kita memasuki mode learn, yaitu kita mendapatkan panduan untuk bagaimana sih cara perakitan virtual desktop ini. Yang pertama, kita klik aja power supply-nya karena ini adalah komponen pertama. Di sini kita bisa memutarkannya sehingga posisi power supply-nya itu dapat dimasukkan secara betul. Nah, ini sudah betul ya teman-teman. Setelah itu, kita jangan lupa pasang power supply scroll-nya dulu untuk mengencangkan. Setelah terpasang, kita klik OK, lalu kita lanjut ke lapisan yang kedua yaitu motherboard. Kita klik, lalu kita pasang RAM yang kedua. Ini sudah ada panduan teman-teman, jadi kita tidak bingung ini harus dipasang kemana, kita tinggal mengikuti saja. Nah, jika ada tanda silang seperti ini, maka ini posisinya belum betul. Kita betulkan lagi hingga benar-benar RAM yang kedua ini bisa masuk. Ini masih belum betul ya teman-teman. Nah, karena kita sudah mempelajari learn mode keseluruhan, kita langsung lanjut aja ke test mode. Nah,
Pada tes mode kali ini, kita akan merakit komputer desktopnya itu dengan sendiri dengan pengetahuan kita tanpa panduan apapun. Jadi kita harus mengingat-ingat langkah demi langkahnya itu seperti apa. Nah, yang pertama tentunya kita akan memasangkan power supply-nya terlebih dahulu. Kita akan pasang power supply-nya ke casing komputer. Supaya apa? Supaya sumber listrik yang menyuplai seluruh komponen komputernya itu berjalan. Jadi ini sangat penting sekali, teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang power supply screw-nya supaya kencang, teman-teman. Setelah kita menyelesaikan lapisan pertama, kita lanjut ke motherboard lapisan kedua. Ini kita sudah rakit tadi ya, jadi harusnya kita masih ingat langkah-langkahnya. Kita akan memasang RAM. Nah, RAM ini berfungsi untuk penyimpanan sementara data yang sedang diproses. Kita klik. Kita pasang RAM yang kedua. Kita klik lagi. Lalu kita akan memasangkan CPU. CPU ini adalah otak dari komputer, teman-teman. Jadi ini sangat penting juga. Karena tanpa CPU ini, komputer tidak akan berjalan. Kita akan mengolesi thermal compound. Ada lapisan CPU tadi ya, untuk memasangkan heatsink. Heatsink itu berguna untuk sistem pendingin prosesor agar suhunya itu tetap stabil. Nah, jadi motherboard ini berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan seluruh perangkat komputer, teman-teman. Kita langsung install aja motherboardnya. Kita pasang skru pada pinggirnya. Baik, ini kita memasuki ke lapisan ketiga, yaitu adapter cards. Ya, adapter cards kita yang pertama pasangkan dulu nick-nya. Lalu kita pasang skrunya. Kita pasang wireless nick-nya. Sebelah kiri kita pasang juga skrunya. Nah, nick tadi itu berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan kabel. Sedangkan wireless NIC yang barusan itu berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan WiFi. Nah, selain itu di sini ada video adapter. Video adapter ini atau kartu grafis. Ya, ini juga bisa disebut dengan kartu grafis. Itu tugasnya untuk mengolah tampilan visual ke monitor. Nah, setelah itu ini kita memasuki lapisan yang keempat, yaitu internal drives. Kita di sini akan memasangkan HDD atau hard disk drive. Kita posisikan HDD-nya supaya bisa masuk sempurna. Jangan lupa setiap kita memasang komponen, kita memasang skru pada pinggirnya. Baik, setelah skru terpasang, kita akan memasukkan DVD. Nah, kita pasang lagi optical drive skrunya. Nah, barulah ya, pada bagian bawah ini kita akan memasang full drive. Nah, kita pasang skru. Jadi, optical drive tadi itu gunanya untuk membaca dan menulis CD maupun DVD. Nah, di sini kita memasuki layer yang ke-6, yaitu internal cable. Yang pertama kita pasang, kita akan memasang 20 pin ATX power. Fungsinya itu untuk memberi daya utama kepada motherboard.
itu kita lanjut ke pemasangan kabel 4 pin auxiliary power. Nah, fungsinya itu untuk memberikan daya tambahan CPU. Setelah itu, kita akan memasangkan SATA powernya terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan memasangkan Molex power. Fungsinya itu untuk memberi daya ke perangkat lama. Lalu kita akan memasangkan back power. Nah, back power ini merupakan konektor power terkecil. Nah, fungsi dari back power ini yaitu memberi daya ke fluffy drive. Setelah itu kita akan pasang cache frame forward. Lalu kita akan memasangkan SATA cable yaitu yang berwarna merah ini. Dan fungsinya itu untuk menghubungkan HDD ke motherboard. Nah, di sini tersisa dua yaitu patah kabel dan juga fluffy kabel. Nah, kita akan memasangkan patah kabelnya terlebih dahulu. Kita pasang fluffy cable. Nah, ini malah lepas teman-teman. Kita pasangkan lagi. Nah, memang pada bagian kabel internal ini kita harus berhati-hati dan kita harus fokus karena memang ini agak rumit dari sebelum-sebelumnya. Internal cables terpasang, lanjut ke external cables. Yang pertama kita pasang yaitu adalah cache panelsnya terlebih dahulu. Jangan lupa kita pasang juga panel screw-nya supaya tidak copot. Oke. Setelah itu kita akan memasangkan monitornya terlebih dahulu. Setelah monitor terpasang, kita akan lanjut memasang keyboard. Nah, lanjut kita akan memasang mouse. Nah, ini adalah sisa komponennya teman-teman. Di sini ada USB, lanjut kita pasangkan lagi. Lalu di sini ada Ethernet. Kita posisikan supaya pas. Lanjut kita pasang wireless antenna. Nah, ini adalah bagian yang terakhir yaitu kita akan memasangkan power card-nya. Karena ini adalah langkah terakhir teman-teman. Karena jika komponen-komponen sebelumnya belum dipasangkan, power cord ini tidak bisa dipasangkan dan tidak akan berjalan. Kita posisikan power card-nya itu supaya pas. Nah, ini adalah tampilan virtual desktop setelah rakitan selesai. Nah, setelah kita melakukan mode learn dan juga test tadi, kita akan memasuki ke mode yang terakhir yaitu explore. Nah,
Nah, di sinilah tempat di mana kita akan mendapatkan informasi lebih dari setiap komponen-komponennya. Nah, ini bisa diputar 360 derajat teman-teman. Jadi kita tahu nih dari segala sisinya itu seperti apa. Jadi ini tuh sangat lengkap. Kita tinggal klik saja komponen mana yang ingin kita cari tahu informasinya. Contohnya ini power supply. Kita bisa lihat bagian depan, kita bisa lihat bagian pinggir, dan juga belakang. Nah, ini juga ada komponen yang lebih detail di power supply, yaitu ada AC power connector dan juga exhaust fan, dan banyak lagi tentunya. Teman-teman bisa lihat di sini semuanya. Nah, dengan demikian, proses perakitan komputer desktop telah dilakukan, dan dari simulasi ini saya belajar bagaimana cara memasang atau merakit komputer desktop dan juga apa aja sih komponen-komponen yang ada dalam komputer dan juga bagaimana fungsi-fungsinya. Selain itu, simulasi ini juga melatih daya fokus dan juga ketelitian saya. Mungkin segitu aja buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.